Ya, halo. eee, Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Di sini aku mau coba bantu untuk menjelaskan beberapa materi sih. Dan untuk materi pertama ini, aku mau coba jelasin untuk neurofisiologi dasar. Kenapa aku pilih ini? Karena memang dasar dari ilmu kedokteran itu adalah fisiologi dan anatomi sebelum kita belajar penyakit-penyakit ataupun kondisi-kondisi yang patologis. Nah, oleh karena itu memang penting untuk kita pelajari hal ini. Kemudian di sini aku juga tekankan bahwa yang akan aku jelaskan adalah neurofisiologi dasar ya, jadi benar-benar basic, nggak akan sampai yang advance banget. Jadi bagi kalian yang mau mencari hal yang advance, mungkin bukan di sini tempatnya ya, mungkin bisa baca buku sendiri. Jadi ini untuk bantu teman-teman aja yang mungkin masih kesulitan tentang dasarnya, agar kita bangun konsep dari awal itu lebih bagus lagi. Langsung aja, tidak usah banyak-banyak basa-basi lagi. Oke, jadi topik bahasan kita adalah tentang sistem saraf, dan sistem saraf itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang bosnya yaitu adalah sistem saraf pusat, dan ada yang bawahannya yaitu sistem saraf tepi. Aku pakai analogi itu karena memang itu lebih gampang untuk dicerna ya. Jadi sebagai bos, sistem saraf pusat itu tidak pernah melakukan sesuatu secara langsung. Dia hanya menerima, oh iya, terus memproses dan kasih keputusan tapi tidak melakukan respon. Dan untuk sistem saraf tepi ini, dia adalah bawahannya, dia yang melakukan, pokoknya melakukan, termasuk yang menerima secara langsung responnya, ataupun melakukan, yang menerima secara langsung informasinya, ataupun yang melakukan responnya secara langsung pula. Mirip bawahan kan? Nah, kemudian untuk yang sistem saraf tepi, dari yang tugas yang tadi yang aku udah jelasin, ada dua pembagian yang besar ya. Ada yang afferent atau yang arrival, ada yang efferent atau yang exit. Ya, kalau kita mau belajar lebih bagus pakai jembatan keledai aja sih, supaya gampang ingatnya. Untuk yang arrival alias yang menerima rangsang, yang diterima pasti jelas stimulus. Tapi stimulus itu kan ada banyak ya. Mungkin ada stimulus rasa gatal, rasa panas, nyeri, atau stimulus berupa visual. Bahkan ada stimulus-stimulus yang kita nggak sadari, kayak stimulus berupa tingkat kadar oksigen dalam darah, kan itu kita nggak sadari. Maka dari itu, stimulus itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang visceral, yang tadi ya, yang kita tidak sadari, uh, berkaitan dengan organ-organ dalam, dan ada yang stimulus sensorik. Nah, ini yang dari lingkungan luar. Nah, sekarang kita pergi ke divisi efferent. Divisi efferent pun kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang sadar maupun yang tidak sadar, volunteer maupun yang involunteer, somatik maupun yang otonom. Banyak nama, biasakan dengan istilah. Nah, untuk yang somatik jelas pasti sesuatu yang kita sadar ya. Kita menggerakkan jari, kita toleh kanan kiri, itu sadar. Dan pasti unit motoriknya adalah berupa otot rangka. Nah, untuk sistem saraf otonom, jelas pasti dia involunteer ya, tidak sadar. Dan kalau kita berbicara mengenai tidak sadar, simple sih, langsung kita logik aja, nggak usah hafalan. Jantung kita berdetak sendiri, usus kita bergerak-gerak sendiri, ya kan? Kemudian kelenjar saliva kita bisa mensekresikan salivanya sendiri. Berarti otomatis unit motorik yang ada pada sistem saraf otonom adalah berupa otot jantung, otot polos, kelenjar baik yang eksokrin maupun yang endokrin. Ya, eksokrin itu ya kelenjar enzim, endokrin kelenjar hormon. Ya. Kemudian untuk yang sistem saraf otonom ini sendiri, kita juga bisa bagi lagi ya. Ada yang simpatis, ada yang juga yang parasimpatis. Atau yang fight or flight, dan yang rest and digest. Kemudian ada satu lagi, sistem saraf entrik. Sistem saraf entrik ini dipisahkan sengaja ya. Kalau kalian lihat, ini kan ada pembatasannya ya. Ini dipisahkan dari PNS maupun CNS. Karena dia cukup unik, dia bisa menerima rangsangan sendiri, memproses sendiri, dan juga memberikan respon sendiri. Walaupun bisa diatur oleh sistem saraf pusat. Jadi tetap bisa melakukan sendiri walaupun tidak diatur. Hebatnya itu. Dan hanya untuk organ-organ digestif. Ini mungkin akan dibahas lebih lanjut di modul GI, tapi kalau kalian mau baca, silahkan. Baca tentang plexus myenteric maupun plexus submukosal, silahkan. Tapi tidak untuk sekarang kayaknya. Oke.
Nah, kalau kita mau belajar sesuatu yang kompleks, kita harus mulai dulu dari yang paling sederhana, unit terkecilnya, yaitu adalah berupa sel saraf atau neuron. Nah, neuron itu secara garis besar, part-partnya tuh bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah dendrit, ya kan? Ini cabang-cabang kayak pohon, maka biasa disebut pohon dendrit juga. Ada yang gede, yang ada nukleusnya. Nah, ini adalah badan sel atau soma atau perikarion. Ada yang seperti kabel panjang, inilah yang namanya akson, dan akson yang di ujung inilah yang namanya akson terminal. Nah, untuk dendrit sendiri, dia kalau kalian nggak tahu fungsinya, lihat aja strukturnya. Struktur pasti menggambarkan fungsinya. Dia bercabang-cabang, otomatis logiknya luas permukaannya pasti besar. Pertanyaan sekarang adalah kenapa dia ingin luas permukaan yang besar? Karena fungsinya adalah menerima stimulus. Otomatis jika bidangnya itu luas, stimulus yang diterima akan lebih banyak, lebih bagus. Nah, bahkan penelitian saat ini, ketika dendrit itu bisa kita zoom sangat-sangat, benar-benar pembesaran yang sangat besar, kita bisa lihat bahwa ternyata dendrit masih punya percabangan-percabangan kecil yang kita sebut namanya adalah dendritic spine. Fungsinya sama sih, memperluas bidang permukaan, dan ya di sana ada sinaps-sinaps juga ya. Dan diduga merupakan salah satu mekanisme dalam plastisitas sinaps. Ada yang bilang gitu. Nah, untuk soma kita pakai logik juga. Di sana kan ada organel-organel sel, ada nukleus, ada retikulum endoplasma beserta ribosomnya yang biasa kita sebut namanya badan nisil. Terus ya, dan organel-organel lain ya. Cuman memang erek kasar ini hanya ada di badan sel, tidak ada di akson. Nah, otomatis berarti fungsi utama dari badan sel adalah untuk tempat sintesis protein. Itu penting banget. Protein apa aja yang disintesis termasuk neurotransmitter yang nanti akan digunakan oleh sel neuron. Kemudian akson, di akson ya dominan dia berisi mikrotubul doang sih, salah satu dari sitoskeleton. Dan fungsinya memang untuk penghantaran impuls, mirip seperti kabel. Nah, di ujungnya ini menjadi akson terminal dan ada pembengkakan. Kalau kalian lihat nih, bengkak. Itu yang kita sebut namanya adalah button terminal, atau dari kata button, tombol. Nah, dari button terminal ini akan bersinaps dengan neuron yang lain. Nah, untuk satu lagi yaitu adalah akson hilok. Nah, akson hilok ini cukup penting karena dia merupakan segmen inisial awal dari akson, dan dia tempat terjadinya pertama kali potensial aksi. Nanti akan kita bahas kenapa dia pertama kali potensial aksi di akson hilok. Ya, karena ada kanal natrium di sana, banyak banget. Oke, jadi sepertinya itu, langsung aja. Jadi yang aku jelasin di sini konsep aja ya. Untuk detailnya bisa dibaca sendiri sih. Nah, ini sel saraf lagi, tapi ilustrasi yang lain lebih mudah. Dan sel saraf tuh banyak yang diselimuti oleh selubung-selubung yang berupa lipid. Nah, ini adalah selubung mielin. Selubung mielin bisa dibuat oleh dua sel. Pertama adalah sel Schwann, dan yang kedua adalah oligodendrosit. Sel Schwann biasanya membuat selubung mielin di sistem saraf tepi, oligodendrosit di sistem saraf pusat. Dan kalau kalian lihat, akson ini tidak semuanya terselubungi ya. Ada bagian-bagian yang ya ini ya, ada celah-celahnya gitu ya, tidak terselubungi. Nah, itu yang kita sebut namanya adalah nodus Ranvier. Di nodus Ranvier, jika kita zoom, ternyata banyak banget nih. Ada kanal-kanal ion, natrium maupun kalium. Dan kalian lihat sebaliknya, akson yang terselimuti oleh selubung mielin dia tidak ada channel-channelnya. Nah, nanti ada implikasinya sih, nanti di akhir. Nah, untuk proses mielinasi sebenarnya simple. Jadi si sel Schwann itu sendiri akan menyelimuti, muter-muter gitu secara konsentris, kayak melipat sampai terbentuklah selubung mielin. Bahkan hingga intinya itu terdorong ke pinggir. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana saraf yang sebegitu panjangnya, sebut saja saraf yang ada di nervus ischiadicus,
itu bisa tetap hidup. Padahal panjang banget kan. Pasti harus ada jalan untuk menyampaikan nutrisi atau menyampaikan protein yang dibawa di badan sel hingga ke terminal akson. Untuk itu dulu si Augustus Wohler itu melakukan percobaan. Dia mengikat di bagian akson hilok ini, yang bukan di akson hilok sih, pokoknya di akson. Dan ternyata beberapa jam kemudian segmen akson ini tuh mengalami degenerasi. Sampai sekarang fenomena itu kita sebut namanya adalah degenerasi Wohlerian. Nah, dari percobaan itu barulah diteliti lebih lanjut kok bisa mati padahal kita cuma mengisolasi ininya. Karena secara logika protein-protein maupun nutrisi-nutrisi itu dibuat di badan sel dan dikirimkan menuju ke terminal akson. Jadi terminal akson ini hanya menerima doang. Nah, untuk mengirimkan itu pastilah ada sistem transportasi. Nah, sistem transportasi yang kita kenal untuk menghantarkan protein maupun nutrisi dari badan sel hingga ke terminal akson adalah transport aksonal. Ada yang slow dan ada yang fast. Yang slow itu hanya mengandalkan aliran sitoplasma atau aliran aksoplasma. Ngalir doang, pasti jelas logikanya ya. Pelan banget, maka namanya slow kan. Tapi setelah dipikir-pikir juga, dengan kecepatan yang sangat pelan, untuk saraf nervus ischioticus sepanjang itu ternyata butuh setengah tahun dari badan sel hingga ke terminal aksonnya. Dan itu nggak mungkin banget. Dan setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata ada satu lagi ya, yaitu transport aksonal yang fast, yang cepat banget. Nah, kenapa bisa cepat? Karena dia ternyata memanfaatkan adanya mikrotubul di sini sebagai jalur relnya, dan ada kereta-keretanya yang itu berupa protein-protein motor. Nah, kita mulai dari awal aja ya supaya sistematis. Protein-protein contoh aja itu akan disintesis di air kasar, di ribosom lebih tepatnya, ya pastilah ya. Kemudian dikirim ke Golgi untuk dimodifikasi, diaktifkan. Ya intinya Golgi kan proses modifikasi atau packaging supaya protein itu menjadi aktif. Kemudian dimasukkan ke dalam vesicle. Nah, vesicle itulah yang akan dikirim ke terminal akson. Saat dikirim, vesicle itu dibawa oleh kereta yang berupa motor protein. Nah, jalur rel kereta api ini yang namanya adalah mikrotubul. Ingat lagi, mikrotubul merupakan salah satu dari sitoskeleton. Salah satu ya, ada 3 kan. Dikirim hingga ke terminal akson. Nah, ternyata tidak hanya jalurnya itu secara badan sel ke terminal akson atau anterograde, tapi ternyata juga ada yang retrograde dari terminal akson ke badan sel. Mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa kita dari terminal akson ngirimin sesuatu ke badan sel? Buat apa sih? Itu gunanya untuk memberikan sinyal demand metabolik dari terminal akson. Misalnya kayak terminal aksonnya lagi butuh neurotransmitter yang banyak banget. Dia akan ngirim sinyal ke badan sel supaya badan sel bisa memenuhi kebutuhan dari terminal akson. Kayak gitu ya. Jadi tentang metabolic demand. Kalau yang retrograde jelas pasti untuk mengirimkan protein maupun nutrisi. Nah, setelah diteliti lebih lanjut lagi ternyata ada perbedaannya juga. Untuk yang anterograde, protein motornya itu ternyata jenisnya kinesin. Dan untuk yang retrograde, dia jenisnya berupa dinein. Nah, itu hafalan sih. Tapi tidak perlu dihafal. Nah, lanjut kita masuk ke sel-sel saraf. Sel-sel saraf selain neuron, itu berupa neuroglia atau sel glial. Dari kata glue atau alias lem ya. Dia gunanya untuk merekatkan sel-sel saraf. Nah, ada 4, yaitu adalah sel ependimal, astrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Sel ependimal ini yang warna hijau, jelas pasti kita bisa lihat penampakannya dia ada silia-silianya. Nah, fungsi dari silia-silia ini itu gunanya untuk membentuk aliran dari cairan cerebrospinal ya. Kan cairan cerebrospinal kan bukanlah
cairan yang statis maupun yang dinamis. Dia bergerak. Kalau diem terus ya lama-lama nanti bisa hidrosefalus dong. Nah, untuk astrosit sendiri yang cukup penting karena fungsinya banyak banget dan krusial. Yang pertama, dia bisa melekatkan antar neuron. Jadi memang sel glia, istilah glue atau lem perekat ini itu identik dengan astrosit. Fungsinya untuk melekatkan. Dia juga bisa membantu transfer nutrien dari darah ke neuron. Kalau kalian ingat, astrosit itu punya perpanjangan kaki yang kita sebut namanya adalah kaki perivaskuler yang menyelimuti pembuluh darah di otak. Merupakan salah satu komponen dari blood-brain barrier. Dan ya bisa membantu transfer nutrisi juga. Selain itu, astrosit juga berfungsi sebagai detoksifikasi sisa metabolit yang ada di sistem saraf. Memang di sistem saraf itu tidak ada sistem limfatik ya. Khusus di sistem saraf tidak ada. Makanya fungsinya digantikan oleh astrosit. Nah, namanya adalah sistem limfatik. Ya, dari kata glial dan limfatik. Kemudian astrosit ini juga penting untuk menyerap ion-ion kalium yang berlebihan di dalam cairan interstisial otak. Bayangkan nih, kalau misalnya banyak kalium di sana, padahal kalium itu gunanya untuk membentuk potensial aksi, salah satunya ya berkaitan dengan prosesnya, sinyalnya bakal kacau si otaknya. Makanya keberadaan astrosit ini penting karena dia nanti bisa menyerap K+ yang berlebih. Yang ketiga adalah oligodendrosit, tadi udah disinggung, dia membentuk selubung mielin. Kalian bisa lihat, jadi oligodendrosit itu punya beberapa percabangan kaki-kakinya yang membentuk selubung mielin. Dan kalian bisa lihat, satu oligodendrosit itu bisa membentuk beberapa selubung mielin milik neuron yang berbeda. Sedangkan sel Schwann itu hanya satu sel Schwann untuk membentuk satu selubung mielin dari satu neuron saja. Itu bedanya. Terakhir adalah mikroglia. Dia yang cukup unik sih bentuknya. Kecil, terus ada percabangan yang kayak kecil-kecil juga. Ya fungsinya sebagai sistem imun ya. Dan dia memang bukan berasal dari nenek moyang sel yang sama dengan ketiga sel ini. Merupakan dia dari mesenchyme. Jadi lapisan mesoderm. Dan merupakan makrofag sih sebenarnya yang bermigrasi ke otak. Maka disebut mikroglia. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang inti. Ini adalah pembahasan mengenai potensial aksi. Sebelum kita membahas potensial aksi, kita harus tahu basic knowledge-nya dulu. Membran sel kita itu akan memiliki potensial walaupun tidak diberi stimulus. Dan potensial itu yang kita sebut namanya adalah resting membran potential. Jika dia lebih positif dari resting membran, kita sebutnya depolarisasi. Jika dia turun, kita sebut repolarisasi. Jika dia lebih negatif daripada resting membran, kita sebutnya hiperpolarisasi. Simpelnya gitu aja. Potensial itu ada dua di sistem saraf. Ada yang berjenjang atau graded potential, ada yang potensial aksi. Simpelnya, potensial berjenjang merupakan potensial yang timbul tapi masih di bawah threshold. Jadi tidak mungkin memicu potensial aksi. Ada beberapa karakteristik penting ya. Jadi kalau kita kasih stimulus yang lebih besar, maka potensial yang dihasilkan juga akan semakin besar. Logis ya. Kemudian jika kita beri stimulus dengan durasi yang lama, maka potensialnya pun akan bertahan dalam waktu yang lebih lama. Ya pastilah. Dan ini yang cukup penting, dia itu akan mengalami proses yang namanya dekremental atau pengurangan potensial secara bertahap waktu dia berjalan. Kenapa dia bisa berkurang sendiri? Karena di sana ada keberadaan kanal bocor. Jadi sel saraf kita itu tidak hanya kanal-kanal natrium maupun kalium yang kita biasa pelajari, tapi juga ada kanal bocor yang selalu terbuka. Apapun kondisi potensial membran pada saat itu. Nah ini mekanismenya, kita mulai dari yang pertama dulu.
Misal ini sedang resting membran, oke. Terus ada salah satu kanal nih, kanal natrium sebut saja. Nah, misal kanal natrium ini terbuka karena adanya suatu stimulus, terserah sih. Stimulusnya bisa berupa voltase, berupa mekanikal, bisa berupa zat kimia atau ligand gated, atau berupa suhu. Jadi banyak sekali jenisnya ya. Dan kalau misal dia terbuka, jelaslah natrium-natrium yang ada di ekstrasel itu akan masuk ke dalam selnya. Dan dia akan menyebar ke kanan maupun ke kiri ya kalau di gambar ini. Kemudian ya terus disebarkan terus. Sehingga proses depolarisasi ini yang awalnya hanya di satu titik bisa disebarkan ke segala arah. Ya itu hukumnya lah ya, pastikan ion positif akan mengalir ke yang negatif. Di sana kan masih negatif, di sini sudah positif, mengalir deh arus listrik. Tidak perlu dibuat sulit ya, pikirnya yang simpel saja. Nah ini yang penting tadi ya, dekremental. Dekremental itu adalah proses pengurangan potensial secara bertahap waktu impuls itu sedang berjalan. Kalau kalian lihat, awalnya membran potensial membran itu setelah mengalami depolarisasi menjadi minus 55. Waktu gelombang depolarisasi ini berjalan baik ke kanan maupun ke kiri, ternyata menjadi semakin negatif, minus 60, minus 65, hingga kembali ke resting membran minus 70. Kenapa bisa terjadi hal itu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada kanal-kanal ini yang tidak terlihat nih. Kanal-kanal bocor yang selalu terbuka kapanpun waktunya. Sehingga natrium itu bisa saja kabur keluar. Nih, kabur keluar. Makanya selnya kembali menjadi negatif. Walaupun awalnya itu terdepolarisasi. Nah, ini merupakan bagani aja sih, sama saja. Jadi awalnya positif, lama-lama menjadi negatif sendiri dan menuju ke resting membran, selalu kembali ke resting membran. Oke, itu tadi potensial berjenjang. Mungkin kalian bingung itu fungsinya buat apa? Potensial berjenjang merupakan potensial yang mengawali potensial aksi. Jadi jika dia sudah mencapai threshold, dia bisa menjadi potensial aksi. Fungsinya itu doang sih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan potensial aksi. Untuk masuk, kita harus ketahui dulu tentang kerja-kerja dari channel-channel yang ada di dalam sistem saraf. Ada dua yang utama, yaitu channel natrium dan channel kalium. Channel natrium itu ada 3 fase. Dia ada yang istilahnya capable untuk buka, jadi bisa terbuka walaupun kondisinya tertutup. Terus ada yang sudah terbuka, dan fase ketiga adalah yang inaktif. Paham ya? Jadi ada yang tertutup tapi capable untuk dibuka. Ada yang terbuka dan ada yang inaktif. Nah, untuk channel kalium hanya ada 2. Ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Udah, gitu doang. Ini penting banget. Ini adalah dasar dari saraf ya. Kalian harus paham tentang fase-fase dari kanal natrium. Kanal natrium itu fasenya cepat banget berganti. Habis tertutup capable untuk buka, langsung terbuka, langsung inaktif. Cepat. Sedangkan kanal kalium ini cukup lama. Bukanya lama, nutupnya pun juga lama. Oke. Itu yang dipegang ya. Jadi ada 3 fase dan 2 fase. Satunya cepat, satunya lambat. Nah, sekarang kita mulai perlahan-lahan. Potensial aksi itu dimulai dari resting membran dulu, mengalami kenaikan atau depolarisasi, sampai ke threshold, dia akan langsung cepat naik. Seret, ke atas, ke puncak, terus turun lagi, repolarisasi, hiperpolarisasi, dan kembali lagi ke resting membran.
Nah, untuk proses-prosesnya, depolarisasi awal itu pasti disebabkan oleh stimulus lah. Stimulus ada kanal natrium yang awalnya tertutup namun capable untuk terbuka, sekarang terbuka. Terbuka lah. Natrium pada masuk, sel-selnya menjadi lebih positif. Makanya dari minus 70 ini merangkak perlahan-lahan naik ke atas. Naik hingga ke threshold. Di threshold ini semua kanal tiba-tiba yang natrium tuh semuanya terbuka. Pertanyaannya kok bisa? Karena kanal natrium di sini itu sifatnya ada voltage gated. Jadi dia kanal yang berpintu listrik. Terbuka hanya pada voltase tertentu, yaitu minus 50. Pada saat di kondisi minus 50 itu, kanal natrium terbuka, itu akan terjadi feedback positif. Jadi semakin positif membran selnya, semakin banyak kanal natrium yang terbuka. Artinya semakin banyak natrium yang masuk ke dalam sel dan menjadi lebih positif. Cepet banget. Sampai positif 30 bahkan. Dari titik sana, kanal natrium langsung berpindah fase ke fase inaktif. Tutup total, udah nggak bisa dibuka lagi. Tepat saat itu juga, kanal kalium akan terbuka. Dan kita tahu kalium itu banyak di dalam sel. Kalium langsung keluar sel dong kalau pintunya terbuka. Keluar, padahal kalium positif kan? Berarti nanti selnya menjadi perlahan-lahan menjadi lebih negatif, mengalami repolarisasi. Turun, terkadang kebablasan hingga hiperpolarisasi. Nah, untuk mengembalikan dari hiperpolarisasi menjadi resting potential, diperlukan pompa ion NaK. Oke, jadi itu ya prosesnya. Nah, ini lebih menggambarkan. Coba aku ulangi lagi ya. Jadi awal kanal natrium mendapat stimulus kan, terbuka, natriumnya masuk. Perlahan sampai di threshold terjadi feedback positif, semua kanal natrium terbuka, langsung natrium dengan cepat masuk ke dalam sel hingga potensialnya positif banget. Mengalami depolarisasi yang sangat cepat. Kemudian kanal natrium pun menjadi inaktif. Fase ketiga ya, langsung inaktif. Dan kanal kalium pada saat itu sedang terbuka. Kaliumnya keluar dari sel, keluar sel, kepositifan sel berkurang, terus ini mengalami repolarisasi dan kebablasan hingga hiperpolarisasi, dikembalikan menuju ke resting membran oleh pompa ion NaK. Jadi paham ya prosesnya dari awal hingga akhir. Ini penting banget sejujurnya ya. Jadi yang ditangkap konsepnya saja, itu yang paling penting. Nah, ada beberapa karakteristik dari potensial aksi. Tadi yang aku udah sebut, proses potensial aksi itu harus ada feedback positif. Dan tempat terjadinya feedback positif itu ada di akson Hillock atau segmen inisial dari akson yang tadi udah kita bahas. Di sana terdapat banyak kanal natrium sehingga mudah sekali ya untuk terjadinya potensial aksi. Potensial aksi bersifat all or none, ada atau tidak ada. Jadi nggak ada setengah-setengah. Kalau udah sampai threshold ya ada. Kalau nggak sampai threshold ya berarti nggak ada. Kekuatan potensialnya itu bergantung pada frekuensi. Jadi mungkin kalian agak bingung maksudnya gimana. Bayangkan aja stimulus yang sama. Misalnya kan stimulus raba. Kita dielus, kita tahu ini elus, dan kadang kita bisa ditampar, keras banget kan. Padahal stimulusnya tuh sama, stimulus perabaan. Yang membedakan hanya frekuensi potensial aksi yang dihantarkan. Kalau kita dielus, itu frekuensinya rendah. Tapi kalau kita ditampar, itu frekuensinya itu tinggi. Sehingga ternyata sinyal yang kita persepsikan pun bisa berbeda. Kayak gitu ya, jadi frekuensi mempengaruhi intensitasnya atau kekuatan potensialnya. Satu lagi yang penting bahwa potensial aksi hanya bisa berjalan secara satu arah aja. Kenapa? Karena adanya periode refraktori. Nanti akan aku jelasin sih.
Jadi periode refraktori itu merupakan periode di mana kanal natrium tadi itu inaktif. Sehingga mau dikasih stimulus 100 mV kayak 1000 mV kayak kanal natrium nggak bakal terbuka karena dia sedang inaktif. Satu-satunya cara supaya dia tidak inaktif lagi adalah kembali ke resting membrane terlebih dahulu, baru dikasih stimulus. Itu ya. Dan cara penjalaran impulsnya itu bisa secara nggak tahu ini bacanya gimana sih, contiguous conduction atau tanpa selubung mielin, jadi kayak ngalir aja ya, jadi ion positif menuju ke kutub negatif, atau secara saltatory conduction dengan adanya selubung mielin, nanti dia akan lompat-lompat impulsnya, nanti ada sih di belakang gambarnya ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau sudah ada potensial aksi, kalian pasti berpikir, kan ada kanal bocor, kenapa potensial aksi juga tidak mengalami dekremental? Kenapa besar potensialnya selalu sama? Nggak kayak potensial berjenjang yang bisa berkurang dan akhirnya hilang sendiri. Karena walaupun ada kanal bocor, potensial aksi itu punya efek domino. Misalkan, segmen 1 ini mengalami potensial aksi. Disalurkan ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua akan perlahan-lahan terdepolarisasi sampai threshold hingga ke potensial aksi lagi dan turun lagi. Begitu seterusnya hingga ke segmen kesekian, ke N. Jadi ada efek dominonya. Potensial aksi yang dihasilkan di salah satu segmen akan menimbulkan potensial aksi di segmen berikutnya. Ini hukumnya. Jadi nggak bisa ditolak-tolak lagi. Ini yang paling membedakan antara potensial aksi dengan potensial berjenjang. Nah, ini tadi yang udah gue jelasin. Jadi, periode refraktori itu adalah periode di mana kanal natrium itu inaktif. Ada dua sih. Ada yang absolut, ada yang relatif. Nah, di kondisi absolut ini, mau berapapun stimulusnya, mau 1000 mV kayak, tidak akan menimbulkan potensial aksi lagi. Jadi nggak mungkin banget. Karena apa? Kalian ingat bahwa mulai dari dari di daerah sini ya, yang mulai dia naik hingga turun lagi, jadi dari threshold hingga kembali ke resting membrane, natrium itu sedang terbuka ya, jelas lah ya, masa terbuka mau di stimulus lagi supaya jadi potensial aksi. Terus dari sini kan inaktif, jadi mau berapapun stimulusnya dia nggak bakal pernah terbuka lagi. Sehingga mau kita kasih stimulus berapapun, tidak akan bisa menimbulkan potensial aksi yang baru. Nah, sebaliknya, periode refraktori relatif ini masih bisa. Jadi mungkin untuk di stimulus untuk menghasilkan potensial aksi, namun sangat sulit ya. Stimulusnya yang dibutuhkan itu cukup besar. Kenapa? Kalau kalian bisa lihat, periode refraktori relatif itu dimulai dari resting membrane, hiperpolarisasi hingga kembali lagi ke resting membrane. Maka stimulus yang diberikan tuh harus bisa melawan kenegatifan dari hiperpolarisasi ini. Paham ya? Ini kan gampang ya. Kalau ini mau ke threshold gampang. Tapi kalau dari bawah sini, dia harus melawan dulu negatif hiperpolarisasi, baru dia harus melawan lagi sampai ke threshold. Lebih sulit. Nah, ini yang tadi yang gue jelasin, bahwa cuma bisa berjalan satu arah. Misalkan kalau kalian masih bingung, misalkan segmen yang ini itu sedang mengalami depolarisasi, dan segmen sebelumnya itu sedang repolarisasi. Jadi udah nggak potensial aksi lagi. Potensial aksinya udah dihantarkan ke segmen berikutnya. Nah, di segmen sebelumnya ini, otomatis kita tahu bahwa kanal-kanal natriumnya tuh sedang inaktif. Jadi walaupun ada kepositifan di sini, ion natrium tuh nggak bisa mundur. Orang inaktif kok. Gimana caranya membuka
kanal ion natriumnya lagi, orang dia ketutup sedang inaktif, sedangkan yang menuju ke depan bisa. Karena di sini kanal natriumnya walaupun tertutup tapi capable untuk buka. Ya. Jadi fase-fase natrium itu cukup krusial ya. Jadi kalau bisa dipahami. Nah, ini yang tadi udah juga aku sebut, itu tentang saltatory conduction atau konduksi listrik yang lompat-lompat. Jadi dengan adanya sulbomielin, impuls yang ada di saraf kita itu tidak perlu jalan satu segmen lagi, itu lama banget, sejujurnya itu lama banget. Dengan adanya sulbomielin, sehingga seolah-olah impulsnya itu bisa langsung lompat ke sana, itu kecepatannya bisa sangat cepat. Oke. Kenapa kecepatannya bisa sangat cepat? Kenapa dia bisa langsung lompat? Karena memang sulbomielin ini itu sifatnya isolator listrik. Tidak bisa dilalui oleh potensial aksi. Jadi si potensial aksi akan cenderung langsung lompat ke sana. Ya, mekanisme aslinya sih nggak kayak gitu ya. Cuma ini supaya memudahkan aja. Oke. Nah, sebenarnya ini udah selesai sih tentang potensial aksi. Tapi ada tambahan tentang EPSP dan IPSP. Pada saat listrik itu sudah sampai ke akson terminal, pastinya dia akan bersinaps dengan neuron tetangganya ya, neuron di sebelahnya. Pada saat dia melepaskan neurotransmitter dan lalalala, prosesnya itu yang nggak akan aku bahas detail di sini. Ada dua kemungkinan, dia bisa menimbulkan depolarisasi di neuron berikutnya, atau dia bisa malah membuat neuron berikutnya itu mengalami hiperpolarisasi. Dan itu yang kita sebut namanya adalah excitatory postsynaptic potential, ini yang depolarisasi, atau yang inhibitory postsynaptic potential, ini yang hiperpolarisasi. Ya jelas lah ya, ke atas itu, yang ini ke bawah. Dan ini tuh ada kegunaannya ya, IPSP dan EPSP. Oke, kegunaannya ada di sini. Ya, proses sumasi. Jadi ternyata EPSP dan IPSP itu bisa dijumlahkan atau bisa disumasikan. Kayak vektor aja sih, bayangannya kayak vektor gitu ya. Positif, negatif, 0. Positif tambah positif, positif. Negatif tambah negatif, jadi negatif. Kayak gitu simpelnya. Contoh nih ya, kita punya salah satu saraf yang gede, dan dia punya 3 sinaps. Sinaps yang pertama sifatnya excitatory, sinap kedua sifatnya excitatory juga, dan sinap yang ketiga sifatnya inhibitory. Ini misalnya pada kondisi tidak ada tersumasi ya. Misalkan si sinaps yang pertama kasih depolarisasi, kasih EPSP, naik ya kan. Kemudian berapa menit kemudian dikasih lagi EPSP, naik. Udah gitu doang, itu tanpa adanya kondisi sumasi. Nah sekarang bagaimana jika sinaps yang ini memberikan depolarisasinya itu dalam waktu yang sangat berdekatan, hampir bersamaan? Maka seolah-olah EPSP yang pertama dan EPSP yang kedua itu akan terjumlahkan, sehingga yang awalnya mungkin tidak sampai threshold bisa sampai threshold dan memicu potensial aksi. Nah ini mekanisme yang sering dipakai di sistem saraf kita. Jadi nggak model satu sinaps langsung potensial aksi itu nggak. Biasanya butuh beberapa EPSP. Nah, terkadang nggak hanya dari satu sinaps yang sama, tapi bisa jadi dua sinaps yang berbeda. Contohnya, ini yang satu, ini ada yang dua. Sama-sama excitatory ya sifatnya. Satu kasih depolarisasi, kasih EPSP. Berapa menit kemudian, sinaps kedua kasih EPSP. Keduanya sama-sama tidak mencapai threshold. Tapi jika sinaps yang pertama dan sinaps kedua ini memberikan EPSP dalam waktu yang hampir bersamaan, maka akan tersumasi. Yang awalnya tidak sampai threshold bisa sampai ke threshold dan memicu potensial aksi. Nah, berarti kalian bisa tahu nih, tadi ada dua mekanisme kan. Ada yang sumasinya dari satu sinaps yang sama, ada dari dua sinaps. Untuk yang dari satu sinaps yang sama,
sumasinya tuh namanya sumasi temporal. Untuk yang dari dua sinaps yang berbeda, sumasinya itu namanya sumasi spasial. Kalau cara ngingetnya sih simpel ya, temporal itu kan lebih ke waktu, spasial lebih ke ruang. Berarti kan sumasi yang waktunya berbeda. Ini kan waktunya berbeda, walaupun hampir bersamaan. Sedangkan yang ini kan waktunya bersamaan, tapi dalam ruang yang berbeda. Ruang pertama, ruang kedua. Ya, cara ngingetnya kayak gitulah. Dikait-kaitin sendiri. Nah, yang terakhir, bagaimana jika EPSP kita jumlahkan dengan IPSP plus kita jumlahkan dengan minus? Hukum fisika bilang 0. Ya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat EPSP kita jumlahkan dengan IPSP, ternyata saling meniadakan. Keren ya? Selain mekanisme IPSP dan EPSP, juga ada mekanisme lain, yaitu yang kita sebut presynaptic inhibition dan presynaptic facilitation. Prinsipnya mirip banget, cuman ada satu sinaps tambahan sebelum sinaps yang ini. Jadi ini ada saraf yang utama, ada satu sinaps, dan ternyata satu neuron ini bersinaps lagi dengan neuron yang lain. Sebut saja neuron B, dan dia sifatnya inhibitory. Sekarang bayangkan, jika A memberikan sinyal EPSP, ya pasti akan positif ya. Nah, bagaimana jika A itu memberikan EPSP sekaligus diberi presynaptic inhibition, maka akan saling meniadakan. Nah, itu intinya. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa presynaptic inhibition maupun presynaptic facilitation itu hanya berlaku untuk neuron yang tempat ia bersinaps. Kan dia bersinapsnya B ke A. Ya udah berarti B cuma mempengaruhi A. B nggak mempengaruhi possinaptik yang C. Misalkan sekarang kalian kebingungan ya. Coba aku kasih gambarannya lagi. Misalkan sekarang D nih. D memberikan depolarisasi ya. EPSP naik positif. Kemudian sekarang jika D dan B memberikan impulsnya secara bersamaan, padahal kita tahu B ini kan sifatnya inhibitory ya, ternyata tidak terpengaruh. Dia tetap bisa memberikan potensial yang positif terhadap neuron utama kita. Karena tadi B hanya bekerja terhadap A. B tidak langsung bekerja terhadap C. Gitu ya, paham ya? Ini yang dijelaskan adalah presynaptic inhibition. Tapi kalau presynaptic facilitation ya tinggal yang B ini anggap saja ini positif ya, excitatory bukan inhibitory. Maka pasti akan terjadi sumasi di sini. Simple, oke. Ya udah selesai. Itu adalah neurofisiologi dasar. Harapannya sih menjadi lebih jelas, nggak tambah bingung ya. Pikirnya simpel aja sih, nggak usah. Kita kalau belajar jangan yang kayak belajar banyak tapi nggak paham apa-apa, mendingan belajar dikit tapi kita paham. Non sekolahnya set vitedissimus, kita belajar bukan untuk sekolah, kita belajar untuk hidup kita. Ya, thank you. Mungkin sekian. Terima kasih. Jika nanti ada yang nggak paham atau ada kesalahan, bisa langsung PC aku aja ya. Nggak apa-apa. Feel free aja, PC aja kalau nggak paham. Nanti bisa aku bantu untuk jelasin lagi. Atau ada sesuatu yang perlu aku klarifikasi. Atau kalian nemu soal, kira-kira ini jawabannya apa, silahkan. Ya, thank you. Sepertinya udah lama sih.